tujuan, Anjani. Punya tanggung jawab. Kamu apa? Apa yang ada di pikiran kamu? Kamu! Tujuan aku kesini karena kamu. Tapi kamu tidak pernah mau mengerti. Aku berharap Ki Pradipa dapat membimbing Saskara untuk mendapatkan bunga kemala kencana itu. Maafkan aku, Anjani. Aku mau kamu tetap bersamaku. Kepalanya ketinggalan di rumah ya. Besok kalau cuci muka bisa repot kamu. Apalagi mau makan. Susah nyari mulutnya. Sini. Selain mempunyai kemampuan yang lebih, aku melihat Saskara mempunyai sifat yang baik. Dia mudah menolong orang. Aku yakin Dewa selalu melindungi dia karena sifat baiknya. Perjalanan kamu untuk mencari kesembuhan Gusti Prabu sepertinya kurang berarti bagimu, Saskara. Padahal semua orang di istana sangat mengharap keberhasilan. Kenapa yang bicara seperti itu? Seharusnya saat ini kamu sudah sampai di puncak Warangkagiri. Mungkin karena perempuan itu sehingga perjalananmu jadi terhambat. Saya menjalankan tugas ini sepenuh tanggung jawab saya. Saya juga ingin cepat mendapatkan bunga itu dan mengakhiri perjalanan ini. Justru Anjani yang banyak membantu dalam perjalanan saya. Hanya Galiman dan Galimin yang diperbolehkan mengantar perjalanan kamu. Oh, ini Galiman mana? Dari semalam kok yang ada cuma Galimin. Tidak apa-apa. Pergi dari sini. Iya. Pergi. Jangan sampai anak lihat muka ente lagi. Roso. Pergi ente dari sini. Tuan Jamaluddin ini gimana? Saya sudah terlanjur betah di sini malah suruh pergi. Ente betah, anak yang gerah. Gara-gara ente anak tahan di sini, kambing-kambing anak pada mampu semua. Kambing mati-mati sendiri kok saya salahin. Mati-mati sendiri. Kambing-kambing anak mati gara-gara kelaparan. Makanannya ente makan semua. Ente cool. Habis makanan saya disamakan dengan kambing. Sudah, pergi ente, pergi. Suruh pergi kemana, Tuan? Terserah ente. Memang anak mertua ente. Ongkosnya mana? Minta ongkos sama gue. Ente mau kemana? Ente mau kemana? Ajar ente. Himar! Tuh, jadi maksud Anjani baik, Ki. Ya aku minta maaf Anjani, karena aku telah berprasangka buruk terhadap kamu. Tidak apa-apa, Ki. Anjani yang minta maaf. Tadi tidak sengaja menendang bola kena mukanya Aki. Tidak sengaja kok pas mukanya Ki Pradipa. Saskara, sebentar lagi kamu memasuki wilayah Warangkagiri. Eyang berharap kamu lebih berhati-hati. Iya, Yang. Tenang aja, Ki. Ada Anjani. Tolong ya Anjani, bantu Saskara. Sekarang semuanya sudah beres kan? Kita jadi pulang ke istana. Enak saja. Kita harus kembali melanjutkan perjalanan kita, Kang. Ki Pradipa pulang. Iya, aku harus pulang karena tugasku sudah selesai. Saskara, bagaimana kalau Kang Galimin ikut pulang Ki Pradipa ke istana? Aku bisa pulang sendiri dan kamu tetap mengikuti perjalanan Saskara. Alamat kelaparan lagi. Apa kamu sedang menyesali nasib? Menyesal menikah dengan saya? Kenapa tidak dari dulu? Saya ini sedang sedih memikirkan Anjani, Ki. Kemana anak itu sekarang?
Duduk. Kamu yakin kalau ini rumah orang? Yakin Gusti Pati. Bukan kandang kerbau. Bukan Gusti Pati. Saya juga menyesal. Semenjak dia pergi dari rumah ini, penghasilan mencopet saya jadi sedikit. Kamu menyesal gara-gara tidak ada yang membantu mencopet. Saya pikir kamu sudah berubah. Ternyata sama saja. Ada orang di luar. Coba kamu tengok. Jangan-jangan orang yang kudanya saya curi kemarin. Permisi, mau numpang mandi. Ada orang mau numpang mandi. Duduk. Bau-baunya yang punya rumah ini janda. Katanya bau kerbau. Iya, janda tapi punya kerbau. Coba kamu ketok lagi. Ketok lagi. Permisi, Sampurasun. Tunggu Kisana. Betul Gusti Pati. Kenapa? Kalau didengar dari suaranya, ini janda punya anak 3. Masa? Iya. Coba saya pingin dengar suaranya. Ketok lagi, ketok lagi. Permisi. Sebentar Kisana, sebentar. Tunggu. Menurut saya, ini janda anaknya 5 duduk. Dari mana Gusti Pati tahu? Dari suaranya, serak-serak sember. Banyak begitu. Sepertinya itu memang orang baik-baik, Ki, yang mau menumpang mandi. Mungkin dari jauh. Duduk. Kalau ternyata janda yang punya rumah ini cantik dan gemuk, itu buat saya. Itu seleranya Gusti Pati. Itu kamu tahu. Tapi kalau ternyata janda ini kurus, buat kamu duduk. Itu selera saya. Saya tahu. Yang penting biar kurus asal tahan banting. Ketok lagi, ketok lagi. Permisi. Sudah, biar saya yang menemui. Kalau dia berniat tidak baik sama saya dan mau macam-macam, akan saya bacok dia. Golok mana? Mana golok? Di mana golok? Itu golok. Diam kamu di sini. Gusti Pati, ini selera Gusti Pati yang badannya gemuk. Ambil saja, ambil Gusti Pati. Yang gemuk-gemuk memang selera saya, tapi nggak berewokan begini. Siapa kamu? Mau apa kamu datang ke rumah saya? Maaf Kisana, saya datang ke sini hanya untuk menumpang mandi. Barangkali punya sumur di ladang. Dan kita akan berjumpa lagi kalau ada umur yang panjang. Iya. Duduk. Ya. Mudah-mudahan kata-kata kita kelak akan dibuat pantun oleh anak-anak muda. Betul, ya, betul Gusti Pati. Sepertinya saya pernah melihat kamu. Benar. Kamu pernah ketemu sama dia? Kerbau juga banyak yang mirip seperti saya. Barangkali Kisanak salah lihat. Oh, mungkin saya salah lihat. Tapi waktu itu yang saya lihat itu kerbau. Tapi kerbau apa kuda ya? Kuda juga boleh. Banyak orang bilang saya ini mirip kuda. Kisana, bagaimana? Boleh kita menumpang mandi? Mau bayar berapa kamu? Rupa-rupanya dia lagi butuh uang. Bisa kita manfaatkan ini duduk. Saya memang sedang butuh uang, tahu? Mau kerja sama saya? Asal ada uangnya, kerja apapun akan saya lakukan. Kamu pasti dapat uang banyak asalkan mau kerja sama saya. Berhenti. Sudah. Kenapa? Ampun Gusti Pati, kalau mau bicara silakan kesini saja sebelum leher saya patah. Iya, betul. Kisana butuh uang dan mau kerja untuk saya. Kerja apapun akan saya kerjakan. Kalau perlu membunuh orang sekarang pun akan saya lakukan asal ada bayarannya. Bagus. Mau contoh? Tunggu. Bukan ini sasarannya sekarang. Kalau yang ini lain waktu saja. Sekarang kita bicara di dalam.
masuk. Makan binatang buas. Tadi ketemu harimau 2, nggak dimakan juga. Malah dijilat-jilat saja. Apa daging saya pahit ya? Oh iya, pahit juga. Pantas harimau tidak mau makan. Aduh, kok perut saya mulus? Wah, gara-gara ini nih. Singkong mentah sama rumput kambing. Perut pakai mulus lagi. Jarang. Aduh. Buang air di mana ini? Buangnya gampang. Airnya ini susah. Barangkali di sana ada kali. Wah, pucuk dicinta ulang tiba. Aduh. Ki, sedang apa Ki? Apa matamu tidak melihat? Saya sedang mengedan begini. Oh, sedang buang air. Tanya lagi. Orang, aku lagi mules. Mules? Sama. Saya juga mules. Gantian Ki. Gantian. Saya saja baru sedikit. Tunggu. Jangan dihabiskan Ki. Sisakan sedikit buat nanti. Biar cepat. Cerewet kamu. Tunggu. Jangan lihat saya. Bisa gagal ini. Lagi mules saja galak. Apalagi tidak mules. Udah. Pengajar! Bodoh! Galiman? Sontoloyo! Ada buayanya tidak? Buaya. Yang ada lontong buaya, tahu? Jadi kapan saya harus membunuh orang itu? Supaya semua cepat selesai dan saya langsung dibayar. Kalau Kidukul sudah sepakat dengan pembayarannya, kita lakukan sekarang. Emangnya saya mau dibayar berapa? Sebentar. Duduk. Ada sisa berapa uang kita? Tinggal segini Gusti Pati. Sisa berapa uang kita ini? Belum saya hitung. Saya hitung dulu ya Gusti Pati. Suaramu itu kenapa? Kamu itu makan apa? Gusti Pati pernah tidak dicekek lehernya 17 kali? Apa hubungannya? Ini akibatnya. Yang nyekek siapa? Monyet tadi di depan. Tarik sana, tarik sini. Hancur leher saya. Hampir putus rasanya. Monyet yang di depan? Iya. Udah sini monyet. Monyet yang di depan. Itu kan aku itu. Ya itu maksud saya. Kita berdua monyet. Kidugul, uang yang ada di dalam kantong ini buat Kidugul. Kalau Kidugul sudah menyelesaikan pekerjaannya. Tunggu dulu. Selesaikan dulu pekerjaan, baru aku bayar. Kalau begitu kita berangkat sekarang. Ayo. Ki, saya dengar kamu mau pergi bunuh orang. Pikir lagi, Ki. Dosa kamu tuh sudah terlalu banyak di dunia ini. Kamu perempuan urusannya di rumah. Jangan ikut campur. Ayo berangkat. Ayo. Ki. Tenang, Nyai. Jangan menangis. Seandainya kalau Kidrugul yang mati, Nyai tidak usah bersedih. Masih banyak orang yang menampung janda-janda seperti Nyai. Tenang, Nyai. Tenang ya. Jadi suaranya rusak. Begitu ngomong sama perempuan, suaranya jelas. Oh, tidak. Mati bisa kumarah. Yang matanya melotot, hidungnya besar itu. Iya. Kurang ajar dia. Tahu begitu saya hajar dari dulu dia. Gusti Senopati, tunggu. Lebih baik kita kembali ke Indrapura. Kita laporkan hal ini kepada Gusti Prabu.
Justru saya sampai ke sini karena diutus sama Gusti Prabu untuk mengikuti Wisa Kumara. Oh, sudah tahu toh. Bilang dari tadi. Kamu tahu di mana Saskara berada? Saskara? Mana saya tahu. Saya sendiri ditinggal di kandang kambing sama Saskara. Nah, mendingan antar saya pulang ke istana. Siapa tahu Gusti Prabu kangen sama saya. Pengen denger cerita-cerita saya. Saya tidak akan pulang sebelum memastikan keselamatan Saskara. Kok mikir Saskara? Pikir saya, Saskara sudah hebat. Mendingan antar saya pulang, yuk. Kamu masih ingat jalan pulang ke Indrapura? Oh, Gusti Senopati lupa. Bilang dari tadi, saya masih ingat. Pokoknya kita ikuti arah matahari terbit. Lurus terus sampai ke istana. Ayo, kita pulang yuk. Ayo. Kalau kamu masih ingat, sekarang kamu pulang sendiri. Ya, Gusti, loh. Saya ditinggal sendiri, Gusti. Suruh pulang dan dikasih ongkos. Gusti. Yang biasa digunakan orang menuju Warangkagiri untuk menuntut ilmu. Kalau yang di jalan sebelah tadi? Ya, ke Warangkagiri juga. Oh, Warangkagiri juga. Ki, kalau jalan yang sebelah wetan itu menuju kemana, Ki? Ya, ke Warangkagiri. Kenapa nggak lewat situ saja, Ki? Ya kan dia yang minta lewat sini. Katanya jalan sana, jalannya menanjak. Ya jalan yang mendatar, ya jalan sini. Iya, Gluduk. Jalan yang di sana tadi terlalu naik, tinggi sekali. Nanti kalau aku haus gimana? Oh iya, betul juga Gusti Pati. Nggak srek lagi ya. Iya. Jadi jalan yang ini kalau menuju ke sana terus tiba juga di Warangkagiri. Betul, Ki? Ya, begitulah. Baik. Saya perkirakan si korban itu nanti lewat jalan sini. Sekembalinya dari Warangkagiri. Betul. Iya, betul. Kita turun, kita cegah di sana dia. Turun ke bawah? Iya. Aduh. Dari tadi, dari bawah ke atas, ke bawah lagi, ke kanan, ke kiri. Mundar-mandir ke sana, ke sini. Ini sebenarnya siapa yang mau kita bunuh? Sabar, tenang. Ki. Jangan seperti orang mabuk lah. Sabar. Nanti kalau sudah tiba saatnya, korban itu datang sendiri, langsung saya bunuh. Betul. Dan saya langsung dibayar. Tunggu dulu. Kalau korbannya sudah mati, baru dibayar. Kalau belum mati, rugi saya bayarnya. Betul nggak? Iya, betul. Nah, kalau mati, bunga kemala kencananya kita ambil. Aduh, dari tadi itu saja yang dibicarakan. Saya tidak ada urusan dengan bunga. Yang jelas, saya ingin membunuh dan saya dapat bayaran. Sabar, Ki. Nanti akan tiba waktunya. Membunuh itu perlu kesabaran. Betul. Ayo, kita ke bawah. Kita bunuh dia di sana. Kenapa tidak di sini saja? Saya kurang serki. Di sini banyak nyamuknya. Iya. Nanti Aki mau membunuh, digigit nyamuk. Garuk-garuk lagi. Iya. Garuk-garuk. Gak bisa membunuh kan? Iya. Terserah. Baru pertama mau membunuh, sudah disiksa. Ini saya belum membunuh. Bisa-bisa saya mati duluan. Jangan ngomel terus. Jangan. Mau membunuh orang saja, repotnya seperti ini. Selera membunuh saya jadi sudah berkurang. Kecet, cerewet kamu. Wisa Kumara, berhenti. Ganjiran, kamu rupanya. Kenapa dia ada di sini? Ganjiran, sejak kapan kau berani memanggil saya dengan sebutan Wisa Kumara tanpa embel-embel pate? Kamu tahu kan, aku adalah Pate Indrapura. Itu artinya, kalau Raja Indrapura mati, akulah sebagai rajanya. Wisa Kumara rajanya. Ngerti? Oh, jadi ini orang yang harus saya bunuh sekarang. Kecet, diam kamu. Kata-katamu bisa merusak rencana, tahu? Jadi mana orang yang harus saya bunuh sekarang? Saya minta sekarang juga kamu kembali ke Indrapura. Siapa? Kamu. Siapa Ganjiran? Kamu. Sekali lagi siapa? Kamu. Solo kodok. Makin melunjak aja kamu Ganjiran. Sudah tidak menyebut nama tanpa embel-embel pate lagi. Kamu. Ya kamu saja yang kembali ke Indrapura. Karena saya harus menjaga keselamatan Saskara sepulangnya dari Warangkagiri. Tahu? Saya sudah tahu rencana busukmu. Rencana apa? Beledek sudah menceritakan semua rencana busukmu. Luduk. Beledek sudah berani berkhianat sama kita. Bangsat.
Saya sudah terasa dari dulu. Kalau orang hidungnya seperti pisang batu, pasti otaknya busuk. Jadi orang ini saya bunuh sekarang saja ya. Ini lagi cerewet kamu. Nah, kecil, diam. Wisa Kumara, tunggu apa lagi? Fitnah semuanya itu ganjiran. Apa yang dikatakan oleh Bledek itu bohong belaka, tidak terbukti. Baik. Sekarang kamu ikut ke Indrapura. Ya. Dan buktikan apa yang dikatakan Bledek itu fitnah. Boleh, boleh. Saya mau berunding dulu sama Gluduk. Ganjiran, keparat kamu. Ya! Gluduk, kabur. Ya. Jadi tidak saya membunuh. Kenapa kamu tidak ikut lari sekalian bersama mereka? Sebetulnya rencananya siapa yang akan kamu bunuh? Saskara. Saya tidak tahu. Saya hanya disuruh membunuh, lalu saya mendapat bayaran. Tapi mereka lari. Sekarang saya tidak tahu harus bagaimana. Kisana tahu siapa yang harus saya bunuh? Tahu? Cepat. Berhenti. Siapa lagi tuh orang? Jangan sampai kita terkejar sama Ganjiran. Ya. Mau apa lagi orang ini? Untung kamu selamatkan. Kalau tidak saya pasti kejebur kolam ini. Ini bisa roboh ini. Tenang aja, jangan cerewet kamu. Diam. Ini bisa. Diam. Maaf Kisanak, boleh saya bertanya? Apa Kisanak melihat dua orang yang berlari ke sini? Yang satunya berbaju kuning dan yang satunya tidak pakai baju. Tidak ada. Benar Kisanak tidak melihat? Benar. Ada apa Kisanak? Sudah pergi dia. Dia sudah pergi. Maksudnya apa? Ada apa Kisanak? Perut saya mules. Sudah, sabar. Dia sudah pergi. Ya. Goblok. Saya bilang juga apa? Kalau 3 orang bisa roboh. Aduh. Dok. Ini tadi kolam apa namanya? Ampun Gusti, tanya saja sama dia. Dia yang lebih berpengalaman. Kisana, ini tadi kolam apa namanya? Aduh, goblok. Memangnya hidung kalian itu sudah mampet apa? Hah? Ini tempat buang air. Kenapa nggak ngomong dari tadi? Tolong. Aduh, Nyai. Sumpah, Nyai. Saya orang tersesat, Nyai. Aduh, Nyai. Saya bukan orang gila, Nyai. Saya orang waras, Nyai. Tapi kelaparan, Nyai. Aduh, Nyai. Tolong, Nyai. Mana dia orangnya? Bapak montok juga tuh. Aduh. Kisana siapa? Jangan ditanya macam-macam dulu, Nyai. Saya kalau lapar ditanya tidak bisa jawab. Ingatan saya lupa, Nyai. Aduh. Kisana ini tersesat. Di sini. Halo. Jangan tanya lagi, Nyai. Saya ini lapar. Jangan ditanya terus. Saya juga lupa, nggak bisa jawab. Aduh. Oh, Kisana ini kelaparan. Ya ampun. Nama saya saja Galiman, saya lupa kok. Oh, Kisana ini namanya Galiman. Aduh, masih tanya lagi. Saya itu lupa nama saya, Nyai. Aduh. Saya perkirakan sebelum matahari terbenam, saya bisa mati kelaparan, Nyai. Baik. Kisana tunggu sini sebentar ya. Saya ambil makanan dulu ya. Iya, Nyai. Aduh. Sabar ya Kisana. Aduh, Nyai. Mules, Nyai. Aduh, Nyai. Lapar, Nyai. Aduh.
maksa-maksa. Aduh lapar Nyai, aduh. Ini Kisanak. Silakan dimakan. Ini makanan apa Nyai? Saya udah lupa Nyai. Oh, ini singkong rebus Kisanak. Sama kodok bakar. Hah? Kodok bakar? Iya. Aduh Nyai, saya ini sudah kenyang makan tikus sama makanan kambing. Sekarang dikasih kodok bakar lagi. Aduh Nyai, saya mau makanan yang enak-enak Nyai. Oh, jadi Kisanak mau makan yang enak? Iya. Tidak mau makan yang ini? Tidak. Ya sudah, kalau gitu Kisanak cari makan di tempat lain saja. Ini saya mau buang. Loh, Nyai jangan Nyai, jangan dibuang. Saya mau coba. Waduh. Ini sudah matang sekarang. Sudah matang ya, Kang? Iya. Mana? Sini. Buat sekarang. Iya, sudah matang. Ini juga sudah matang sekarang. Sudah matang juga? Iya. Mana sini? Loh, sudah bawa satu, mau minta lagi. Terus saya makan apa? Buat Anjani mana? Oh iya ya, Anjani belum. Ini. Dah, jangan minta lagi. Jatahnya satu-satu. Saskara satu, Anjani satu, saya satu. Itu apa? Ini buat saya, Saskara. Kok banyak? Makan itu harus disesuaikan dengan ukuran perut. Perut Anjani kecil, kamu juga kecil. Makanya satu-satu saja udah cukup. Kalau saya makannya harus banyak karena perut saya besar Saskara. Ah, itu sih bisa-bisanya Kang Limin saja. Kamu mau makan banyak? Iya. Kalau mau makan banyak, perutnya harus dibesarkan dulu. Mau? Curhat. Ini nih. Nih. Ayo. Anjani. Ini singkong, ayo makan. Anjani belum lapar. Ini sudah sore. Kita makan terakhir tadi pagi-pagi sekali. Pasti sekarang perut kamu kosong. Ayo makan. Ambil. Ayo ambil. Nah, begitu. Ayo makan. Enak aja nih. Kenapa tidak dimakan aja nih? Ada apa aja nih? Anjani teringat Popo sama Ibu. Bukannya bobo kamu sudah tidak menginginkan kamu lagi? Kamu sendiri yang bilang. Popo memang gampang terpancing amarahnya. Tapi sebenarnya dia baik. Dia peduli sama Anjani. Kenapa kamu nangis? Bu, kenapa dia sampai nangis? Kamu ini kagak benar kerjanya, hah? Kamu harus mikirkan lah. Sambil nakal kamu. Sudahlah Anjani. Kalau memang Bopo sama ibu kamu masih mengharapkan kehadiran kamu, pasti kalian akan dipertemukan kembali. Semuanya pasti akan menjadi lebih baik. Iya. Sudah. Sebaiknya kita sekarang melanjutkan perjalanan kita kembali. Ya. Ayo. Ayo.
Anggalimin. Ayo bangun, bangun. Ayo bangun. Besok, ayo kita sekarang harus melanjutkan perjalanan kita. Ayo. Bangun, Kang. Ayo bangun. Wah, ini makanan siapa ya? Banyak sekali ya. Punya siapa ya? Yuk kita makan yuk. Ayo. Punya saya. Punya saya. Aduh. Ayo, jalan. Sekarang. Anjani. Berarti Kisana tahu di mana Anjani sekarang. Kalau saya tahu di mana mereka itu, saya gak nyasar kemari nih. Saya saja dititipkan di kandang kambing sama Saskara. Janjinya mau dijemput, ternyata tidak. Sampai-sampai saya diusir sama yang punya kambing. Saya saja baru tahu kalau ternyata Anjani itu anaknya Nyi Limbo. Rumahnya di sini. Ternyata anaknya orang miskin. Pantes saja bajunya tambal-tambal. Jadi di mana Anjani sekarang? Sama Saskara. Sebenarnya Saskara itu siapa? Loh, jadi Nyi Limbo belum tahu siapa Saskara itu sebenarnya? Belum. Saya cuma mengenal namanya saja. Loh, Saskara itu siapa? Loh, begini, siapa Saskara itu? Pokoknya dia pemuda baik atau jahat? Saskara itu penjahit, penjahit, pemuda baik. Kalau sampai tidak tahu sama Saskara, wah siapa? Itu... Tenang. Nanti akan saya jelaskan siapa Saskara itu sebenarnya. Sekarang Nyi Limbo tenang dulu. Hei, siapa kamu? Oh, tenang. Maaf Kang, kalau mau cari makanan di tempat lain saja. Nyi Limbo jangan diganggu, sedang sedih. Kurang ajar! Dia itu istri saya! Apa? Dia istri saya, bodoh! Oh. Hah? Kurang ajar kamu! Siapa laki-laki yang berani memeluk kamu, ha? Sabar dulu, dia itu orang baik-baik, Ki. Ya, rupanya kalau saya sedang tidak ada di rumah, kamu selalu bersenang-senang dengan laki-laki lain. Dulu penjelasan saya. Pedebak busuk! Beraninya kamu main-main dengan istri saya. Ki, belum pernah perut kamu dibelah dengan golok ini. Dengar, mau saya jelaskan. Jangan banyak bicara. Ayo. Ayo cepat. Dengarkan cerita saya dulu, Pak Jekot. Kamu tunggu di sini. Saya akan urus istri saya dulu. Giliran kamu nanti. Saya mau diapakan, Pak Jekot? Aduh, Ki Trugul, mau diapakan orang itu? Aduh, Pak Jekot. Saya mau diapakan, Pak Jekot. Jangan banyak bicara. Diam kamu. Kamu lihat saja nanti. Kamu akan mati atau tetap hidup. Ki, jangan diapa-apakan orang itu. Perempuan! Sudah tua tidak tahu diri. Penjelasan apa? Kamu tahu? Saya kerja cari uang. Kamu seenaknya saja berpelukan. Tidak bisa dipercaya. Dasar perempuan kurang ajar kamu. Diam. Berapa lama kamu sudah mengenal laki-laki itu? Makanya dengar dulu penjelasan saya. Laki-laki yang bernama Galiman itu selama ini bersama Saskara dan Anjani anak kita. Lalu di mana Anjani sekarang? Sekarang Anjani bersama Saskara. Orang itu yang lebih banyak tahu. Orang itu? Iya. Lalu siapa sebenarnya Saskara itu? Saya mana tahu. Tadi dia sudah mau menjelaskan tentang itu, tapi Ki Trugul keburu datang dan marah-marah. Kodok belenggu! Aduh, nasib. Belum lama lepas dari kandang kambing, masuk kandang kuda. Hidup dari kandang ke kandang. Anak lutung. Sekarang kamu ceritakan, siapa sebenarnya Saskara itu? Mau tahu?
siapa sebenarnya Saskara? Iya, siapa Saskara? Nanti kaget. Tidak. Betul. Betul. Nanti kaget. Kurang ajar, saya bunuh kamu. Iya. Saskara itu siapa? Adalah kudanya. Aduh. Sudah. Kuda edan. Mampus kamu. Rasakan. Sudah saja muak lihat muka kamu. Kalau kamu masih tetap bertele-tele, lama-lama telinga kamu yang akan digigit kuda. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.